Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 kali ini, pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Balikpapan meningkat signifikan. Pemkot Balikpapan akan melakukan rapid test dan swab massal untuk menekan penyebaran COVID-19. Penyebaran virus COVID-19 di Kota Balikpapan kian bertambah secara signifikan. Pada Minggu 12 Juli 2020 terkonfirmasi positif COVID-19 di Balikpapan sebanyak 9 orang, 2 orang sembuh dan 1 orang pasien PDP meninggal dunia di Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Balikpapan di IWOK BSB. Untuk menekan penyebaran virus COVID-19 di Kota Balikpapan, pemerintah kota akan terus menggiatkan rapid test dan swab massal, serta melakukan edukasi kepada masyarakat dan para pekerja yang ada dengan berkoordinasi dengan pihak terkait, agar penyebaran virus COVID-19 tidak terus bertambah dan menyebar luas di Kota Balikpapan. Sebenarnya kan tidak terlalu rumit, ya walaupun nanti ada surat misalnya dari wali kota, sebenarnya tidak menjadi salah penting. Yang penting itu pelaksanaannya di lapangan. Apa artinya 19 surat kalau di lapangannya tidak dipatuhi. Jadi kita minta ini kesadaran bersama, patuh bersama, dan jadi jangan, kalaupun kita tidak keluarkan surat ataupun dikeluarkan, tidak disiplinnya bukan di situ, harus di lapangannya betul-betul dilakukan oleh teman-teman dari Evan supaya kita sama-sama aman. Saya kira itu yang penting. Izin menyampaikan kasus COVID-19 di Kota Balikpapan bahwa tadi malam pada pukul 21.04 telah meninggal dunia 1 pasien PDP di Rumah Sakit Umum Kanujoso Balikpapan. Yang bersangkutan dirawat hanya 1 hari, masuk pada hari Jumat tanggal 10 dan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 dengan keluhan sesak nafas yang berat disertai penyakit komorbid usia 50 tahun laki-laki. Hingga saat ini pasien positif COVID-19 di Kota Balikpapan mencapai 296 orang, dengan rincian dirawat sebanyak 70 orang, sembuh 170 orang dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Dalam jumpa pers kali ini juga dihadiri oleh Wakil Gugus Tugas Provinsi Kaltim, Sabani, didampingi Dandim 0905 dan Wakapolresta Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Dampak dari penundaan sekolah bertatap muka karena Kota Balikpapan masih dalam zona merah COVID-19. Penjual perlengkapan sekolah seperti baju seragam mengaku kehilangan pendapatan hingga 50%. Berikut informasinya. Adanya kebijakan bersekolah tidak melakukan tatap muka akibat Kota Balikpapan masih masuk dalam zona merah COVID-19. Berimbas pada penjualan pernak-pernik kebutuhan sekolah. Seperti yang dirasakan pedagang penjual seragam sekolah, penjualan seragam sekolah anjlok hingga 50% lebih. Jika sebelum ada corona dan siswa belajar normal, penjualan baju seragam mulai dari seragam SD, SMP, dan SMA bisa mencapai 300 pasang dalam sehari. Namun saat ini tidak lebih dari 100 pasang penjualan seragam. Bu, tapi paling banyak SD, SMP atau SMA paling banyak nyari? yang paling banyak SD sih. SD gitu. SD. Mungkin. SMP itu masih pakai SMP, masih pakai baju SD, bisa biasanya buat mos atau apa ya kan, pengenalan masa orientasi siswa itu dia pakai merah, putih masih. Nanti untuk selanjutnya mungkin bisa. Tapi sepi betul ya kelihatannya. Kayak dulu kan sampai rame orang datang. Iya, ya itu karena efek corona juga kita jaga jarak. Baju seragam yang banyak dicari adalah seragam SD untuk anak-anak yang baru masuk sekolah, sementara untuk SMP dan SMA jarang ada yang membeli.
Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Empat warga tertular virus corona di Kalimantan Timur meninggal dunia. Kejadian itu memberikan sinyal kepada masyarakat Kaltim penyebaran virus sangat berbahaya jika warga semakin lalai menghadapinya. Juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kaltim, Andi M. Ishak mengingatkan terjadinya fenomena peningkatan jumlah pasien positif yang meninggal dunia. Update hari Minggu 12 Juli 2020, 4 pasien terkonfirmasi positif meninggal dunia. Lihat data-data yang ada menunjukkan bahwa kondisi penularan ini masih cukup tinggi, terutama di Kalimantan Timur, dan bahkan kecenderungan belakangan ini juga menunjukkan tingkat keparahan yang cukup juga tinggi dan bahkan mengakibatkan juga kepada kematian. Oleh karena itu, sebagaimana kami sampaikan bahwa efek daripada COVID ini juga sangat beragam yang dapat ditimbulkan kepada setiap individu, mulai dari efek yang tidak menunjukkan gejala ataupun juga orang tanpa gejala, memberikan efek yang sedang, kemudian juga berat, dan bahkan sampai menimbulkan kematian. 4 orang pasien positif yang meninggal dunia masing-masing dari Kota Samarinda sebanyak 2 kasus, yaitu dengan kode SMD 83 dan SMD 84. Kemudian di Balikpapan sebanyak 1 kasus dengan kode BPN 266, dan dari Kabupaten Berau dengan kode BRU 45, laki-laki berusia 49 tahun. Kasus di Berau merupakan kasus pertama pasien positif yang meninggal dunia. Dari catatan medis, pasien terkonfirmasi virus corona sejak 6 Juli. Pasien ini memiliki keluhan demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Pada pemeriksaan foto torak didapatkan gambaran ground glass opacity dan hasil rapid test reaktif. Kemudian kondisinya kritis dan meninggal dunia pada 11 Juli lalu. Dengan bertambahnya jumlah pasien positif yang meninggal dunia, maka secara keseluruhan pasien terpapar virus corona yang meninggal dunia menjadi 16 orang, atau sekitar 2,3% kematian dari total 690 pasien positif se-Kaltim. Persentase itu tergolong masih rendah dibanding secara nasional dengan tingkat kematian sekitar 5%. Tim Liputan Kaltim TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Selain adanya fenomena meningkatnya jumlah kematian pasien virus corona di Kalimantan Timur, juga mengalami peningkatan persentase warga tertular virus adalah warga yang sebelumnya tidak merasakan gejala apa-apa atau OTG, orang tanpa gejala. Inilah fenomena yang terjadi di Kalimantan Timur. Selain adanya tren peningkatan jumlah kematian, ternyata data-data menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah pasien positif dari warga orang tanpa gejala atau OTG. Jika pada 2 bulan lalu kontribusi OTG terkonfirmasi positif hanya sekitar 15%, tapi saat ini menurut data dari tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kaltim sudah terjadi sekitar 54%.
Juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kaltim, Andi M. Ishak mengatakan kontribusi OTG itu baru ketahuan oleh tim medis setelah ada tes mandiri yang diwajibkan berbagai perusahaan tempat bekerja. Semula, karena merasa tidak memiliki gejala apa-apa, warga itu merasa bebas saja beraktivitas. Melihat dari perkembangan yang ada, bahwa benar orang tanpa gejala juga sudah semakin meningkat. Kalau kita melihat sebulan yang lalu, perkembangan dari kasus positif dari orang yang tanpa gejala itu baru sekitar 15%, dan dari Kalimantan Timur, tapi dalam 1 bulan ini menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, dan sekarang proporsi orang tanpa gejala yang berkontribusi menyebabkan kasus positif di Kalimantan Timur sudah mencapai 54% dari total kasus yang ada. Nah, peningkatan cukup tajam ini tentunya harus kita maknai bahwa di sekitar kita ternyata memang sudah semakin banyak orang-orang tanpa gejala yang ada dan berpotensi, sangat berpotensi untuk bisa menularkan pada kita semua. Nah, kebanyakan dari mereka, orang-orang tanpa gejala ini dilakukan uji swab ini karena memang tuntutan daripada tempat kerja perusahaan yang. Lantaran itu, Andi M. Ishak mewanti-wanti kepada warga untuk terus meningkatkan kewaspadaan, karena bisa saja ada di sekitar kita orang-orang yang merasa sehat namun telah tertular virus corona. Data 12 Juli di Kaltim total sebanyak 690 warga tertular virus corona. Tim Liputan Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kisruh antara orang tua murid dan Yayasan Sekolah Bina Bangsa berakhir pada 6 anak yang dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Kisruh berawal dari uang SPP selama masa pandemi COVID-19. Kisruh antara orang tua murid dan Yayasan Sekolah Harapan Bangsa di Kota Balikpapan. Pihak orang tua meminta kepada yayasan agar memberikan keringanan uang sekolah selama pandemi COVID-19. Kuasa hukum orang tua murid Agus Amri mengatakan seharusnya pihak yayasan harus bijak, tidak mengorbankan anak-anak untuk bersekolah di Harapan Bangsa. Masalah ini dapat kita mengambil hikmah dari ini ya, agar apapun permasalahan antara orang tua dengan pihak sekolah, dalam hal ini yayasan, itu dapat diselesaikan dengan bijak dan tidak mengorbankan kepentingan anak. Dalam situasi apapun dan untuk alasan apapun itu, kita harus melindungi dan terus menjaga kepentingan anak sebagai peserta didik di sekolah sebagai bagian dari penghormatan kita terhadap hak asasi manusia. Kira begitu. Bang, penegasan Bang untuk dalam hal ini pihak sekolah. Pihak sekolah kami menuntutnya sederhana. Anak-anak itu tetap boleh sekolah di situ dan ganti kerugian atas semua kerusakan ini Rp5. Kisruh antara orang tua murid dan yayasan ini berbuntut pada 6 orang anak yang harus dikembalikan kepada orang tua masing-masing, bukan karena uang SPP, lantaran orang tua yang tidak menghormati institusi pendidikan. Sementara itu, kuasa hukum Yayasan Sekolah Bina Bangsa meminta kepada orang tua murid untuk bersurat meminta maaf atas kekeliruan yang dilakukan. Sekolah sangat menyesalkan tindakan dan pernyataan-pernyataan dari kuasa hukum ataupun dari orang tua yang menganggap sangat mengirim opini negatif tentang sekolah. Dan tentunya harapan kami bahwa para orang tua ini menyadari kekeliruan yang mereka sudah lakukan dan tentunya mereka harus mengajukan permohonan maaf secara terbuka. Oleh karena para orang tua lah yang kemudian memulai hal ini menjadi konsumsi publik, sehingga perlu untuk mereka juga mengajukan permintaan maaf secara terbuka. Jauh sebelum masa pandemi pun, tadi saya udah kasih ya buktinya ya, berupa outner setebal itu. Jauh sebelum masa pandemi pun
sekolah sudah memberikan keringanan-keringanan terhadap orang tua. Dan pada masa saat pandemi ini bagi orang tua yang benar-benar terdampak dari ringan, sedang maupun berat, sekolah melayani dan welcome. Dan sudah ada beberapa orang tua yang kita layani. Dan sampai sejauh ini tidak pernah sekolah mengeluarkan murid hanya karena uang. Ya, sejauh ini pun beberapa anak-anak berprestasi yang nunggak sampai sekarang masih bisa tetap bersekolah dan lulus dengan baik. Bahkan yang terakhir kita berikan SKL-nya tanpa syarat seperti itu. Pihak yayasan menyampaikan soal keringanan uang SPP sudah dilakukan jauh hari sebelum masa pandemi COVID-19 dan hal tersebut banyak yang dikabulkan oleh pihak yayasan. Pihak sekolah mengklaim tidak pernah mengeluarkan murid dari Bina Bangsa hanya karena uang SPP. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Upaya membersihkan tepi Sungai Karangmumus di sekitar Pasar Segiri mendapat perlawanan warga. Sekitar 200 kepala keluarga menginginkan Pemkot menyediakan pemukiman pengganti sebelum dipindahkan. Pertemuan warga dengan pemerintah terjadi di gedung DPRD Samarinda. Puluhan warga datang menumpahkan keinginan adanya relokasi sebagai pengganti tempat tinggal mereka. Salah seorang warga bernama Nadira mengatakan pemerintah Kota Samarinda sudah melakukan sosialisasi rencana penggusuran rumah-rumah mereka. Dari beberapa kali pertemuan dijanjikan ada relokasi, warga dipindahkan ke lahan yang disediakan pemerintah. Mereka akan ini sosialisasi, berarti kalau sosialisasi kita ini akan mengharap Pak. Pak Sunan mengatakan pada saat itu akan diberikan sebuah tanah yang sudah diberi fondasi beserta sertifikat IMB lampu air yang dicicil oleh masyarakat. Kemudian bahan bangunan akan diberikan oleh pemerintah berupa bahan bangunan, bukan berupa uang sebesar 35 juta rupiah. Karena janji pemerintah Kota Samarinda tahun lalu, warga berharap ada relokasi itu dilaksanakan. Namun sampai Juli 2020, ternyata Pemkot Samarinda hanya melakukan penggusuran dan tidak ada relokasi. Saya di sini bertanya-tanya, kok tiba-tiba langsung dipindah itu? Apa gunanya sosialisasi? Kita butuh waktu, tenaga untuk sosialisasi. Hasil sosialisasi kita warga Pasar Segiri ini Pak mengharap, sangat mengharap. Kami cuma minta relokasi Pak, kami tidak bisa menyewa rumah. Sewa rumah mahal Pak. Saya rasa apabila bapak-bapak yang di depan ini atau yang ada di ruangan ini sebagai anggota wakil rakyat berada di posisi saya saat ini atau dia berada di posisi rakyat saya atau masyarakat saya di 3 RT ini, saya yakin bukan 100% Pak, tapi 1000% Bapak akan melakukan hal seperti kami. Keinginan relokasi ini yang menjadi masalah bagi pemerintah Kota Samarinda karena menyangkut pemindahan warga yang menempati lahan tanpa sertifikat tidak diperkenankan aturan untuk dilakukan relokasi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Untuk hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka!
Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun berpendapat sektor pertambangan menjadi sangat penting diawasi karena banyaknya laporan masyarakat tentang illegal mining. Pengawasan dilakukan dengan tujuan menyelamatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang parah dan kerugian negara. Aksi unjuk rasa dilakukan mahasiswa tentang adanya pembiaran terhadap illegal mining di Kalimantan Timur, menggugah Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun. Dia mengapresiasi keinginan para mahasiswa agar langkah pengawasan dilakukan lebih ketat. Sepakat kalau memang akan dilakukan evaluasi pertambangan. Sepakat kita. Mesti ada fungsi kontrol lah dari DPR. Cuman ya itu tadi, bukan berarti selama ini kontrol terhadap pertambangan itu dari DPR tidak jalan. Jalan, Pak. Jalan. Fungsi kontrolnya jalan, tapi kemelemahannya DPR ini tidak punya fungsi eksekutorial. Ketika terjadi pelanggaran di lapangan, kita tahu ada pelanggaran-pelanggaran, tapi kan ya tadi kita nggak punya hak eksekutorial. Yang punya hak eksekutorial itu siapa? Eksekutif. Penegak hukum. Penegak hukum. Begitu. Artinya kalaupun kita evaluasi sehebat apapun, kalau kemudian eksekutorialnya tidak memberi tindakan, kita lemah di eksekutorialnya nggak jadi apa-apa gimana? Gitu. Dalam evaluasi pertambangan menurut Samsun harus disertai dengan komitmen semua pihak, terutama pihak penegak hukum yang diharapkan bertindak tegas sebagai eksekutor. Setiap pelanggaran terjadi ditindak sesuai aturan yang berlaku. Sebelumnya bergulir agar DPRD Kaltim membentuk panitia khusus mengenai evaluasi pertambangan. Namun, menurut Samsun, terkait evaluasi bisa saja dibentuk pansus atau hanya komisi yang membidangi pertambangan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian redaksi 33 kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.